Halo, gua Ismail Rajo. Kali ini gue bakal ngasih tutorial editing, basic editing untuk Adobe Premiere Pro. Jadi di Adobe Premiere Pro yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat new project. Caranya gampang, kita bisa pergi ke file, new project, lalu kita bisa namain projectnya sesuka kalian. Kalau di sini gue bakal namainnya tutorial. Terus kalian juga bisa milih lokasi editingnya mau di mana. Kalau di sini gue udah nentuin folder di sini, atau bisa klik di sebelah sini untuk mencari folder yang tepat. Lalu kita bisa pencet OK. Di sini gue karena tadi udah buat, jadi tinggal pencet yes aja untuk di replace. Dan akan muncul seperti ini. Yang pertama di sini udah kelihatan ada beberapa bagian nih. Di sini ada bagian timeline di mana semua editing nanti bakal terjadi di sini. Dan yang kedua ada di sini namanya playback. Jadi akan terlihat nanti gambarnya, videonya akan diputar di sini. Yaitu dan juga ada menu media yang ketiga dan ada menu efek control. Oke. Yang pertama di sini untuk proses setelah ini kita harus masukin yang namanya klip, audio dan segala macam bahannya. Untuk lebih enaknya, kalau gue biasanya suka naruh di atas karena lebih lebar. Jadi gue tarik ini ke atas sini sampai muncul seperti ini. Kita lepas dan dia akan berada di sebelah atas. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan atau mengimport media ya, atau file videonya. Caranya bisa double klik di sini, lalu kita cari, atau langsung aja udah disiapin nih ya. Kita tinggal dari folder kita drag, kita tarik ke dalam sini, kita lepas. Oke, dia udah masuk semuanya. Sekarang yang selanjutnya adalah file managing file gitu, atau buat ngerapihin filenya. Kenapa ini penting menurut gua? Karena kita akan mempermudah proses dan lebih efisien dalam editing, apalagi kalau kita bekerja dengan workflow yang lebih besar seperti project film atau segala macam. Caranya di sini gue biasanya membagi-bagi menjadi beberapa folder, yaitu folder audio sendiri dan folder video sendiri. Di sini caranya bisa klik di sini yang ada icon folder ini. New bin itu sama aja kayak folder. Kita klik di sini, kita namain audio untuk pertama. Lalu yang kedua namanya video. Lalu setelah itu kita masukin yang video-video, yang audio-audio. Yang audio dulu ya, kita pilih ini. Gue tahan kontrol untuk pilih dua-duanya. Gue tarik ke dalam folder audio. Sisanya videonya sama. Gue select semua, gue masukin ke folder video. Sekarang udah masuk dengan rapih, ada 11 item video, ada 2 item audio. Kita bisa buka masing-masing folder tersebut dengan cara double klik dan akan muncul seperti ini. Lalu tahap selanjutnya dalam editing, pasti kita harus membuat yang namanya sequence. Sequence itu bahasa gampangnya adalah kertas atau lembaran, yang dimana ada ukuran-ukuran dan informasi di dalamnya, yang nanti akan ditaruh di timeline ini. Caranya gampang, kalian bisa pencet Ctrl N atau di Make Command N, atau langsung bisa ke New File, New Sequence. Oke? Dan di sini akan dibeberkan beberapa pilihan yang cukup banyak ya. Di sini simple aja sih sebenarnya. Ini nih tergantung settingan kamera kalian. Tapi gue yakin karena rata-rata kalian pakai kamera DSLR atau HP, biasanya kita pakai yang mode ini aja. Pakai preset yang udah disediain dari sini. Ada digital SLR, kalian buka 1080 dan muncul beberapa pilihan. Oke, gue akan jelasin singkat apa maksudnya dari 1080 dan angka-angka ini. Jadi 1080 adalah resolusi gambar, yaitu disebutnya Full HD ya. Yang biasanya itu lebarnya 1920, tingginya 1080. Iya bener. Lebarnya itu 1920, tingginya 1080 ya. Oke, nah di sini ada yang namanya frame rate per second yang ada 24, 25, 30, 60, bahkan 120 dan seterusnya. Itu adalah frame rate per second atau FPS. Jadi FPS itu bahasanya frame atau gambar dalam 1 detik project kalian, dalam 1 detik video kalian. Kalian sesuaiin aja sama project yang kalian ingin buat. Kalau di sini gue bisa menggunakan 24 karena 24 adalah standar TV atau perfilman juga, dan paling enak dilihat mata gitu, paling sinematik. Jadi biasanya gue pakai 24. Kalau kita lihat di setting sebenarnya dia nggak 24 bulat ya, dia nggak bulat 24 ya. Angkanya biasanya 23,976 yang sebenarnya sama aja kayak 24, tapi karena ada hitungan matematis dan sedikit ya itulah ada sedikit perubahan, jadi dia nggak bulat 24, tapi sama aja.
sebenarnya sama aja. Jadi gue bisa pilih ini. Oke, langsung kita namain sequence kita, namanya cinematic misalkan. Ini hanya testing ya. Kita langsung klik OK dan dia otomatis akan ngebuat sequence-nya. Oke, udah masuk ke sequence. Sekarang proses selanjutnya adalah masukin klip-klip dan masukin audio-audio tersebut ke dalam timeline-nya. Jadi di sini namanya timeline ya, ini ya. Bagian ini semua namanya timeline dan di sini nanti playback, ini media. Oke. Jadi sekarang kita akan bermain di dua ini, yaitu bermain di antara tiga ini. Oke. Jadi dari video ini kita masukin, dari media ini kita masukin ke timeline dan kita akan lihat hasilnya di playback. Oke. Caranya banyak sekali. Kita pakai cara yang standar, yang simple aja. Kita masukin dulu biasanya musiknya dulu, oke? Oh ya, sebelum itu gue jelasin di sini ada beberapa penjelasan untuk timeline. Jadi di timeline ini ada namanya track. Ada video track dan ada audio track. Maksudnya apa? Video track itu adalah track video. Atau ini ada V1, V2, V3. Itu maksudnya track video 1, track video 2, 3, dan seterusnya. Sama seperti audio ada di bawahnya, yaitu audio 1, audio 2, audio 3, dan seterusnya. Caranya, ya kita tinggal masukin aja. Berarti audio dia akan ditaruh di audio track pertama, atau bisa juga kedua, ketiga, terserah kalian. Dan video bisa juga ditaruh di track pertama, di audio. Di track video, oke? Oke, sebelum lanjut ke sana, gue kasih tau juga di sini kita bisa add tracknya atau kita tambahin kalau kita ngerjain project yang lebih besar, misalkan yang banyak sekali layernya, banyak tumpukannya, kita bisa add track lebih banyak lagi. Karena kita di sini masih belajar basic, jadi kita menggunakan ya yang seadanya aja, yaitu ada 3, masing-masing 3 video, 3 audionya, ada 3 track. Oke, ini udah masuk ya, udah masuk ke dalam timeline audionya. Kita bisa lihat di sini. Ini ada yang namanya zoom in, zoom out. Gunanya untuk memperbesar dan memperkecil agar kita bisa melihat lebih detailnya. Oke. Kita bisa coba testing. Kita play ya. Kita pencet spasi untuk mendengarkan audio yang udah kita drop. Oke, udah kita tahu ya, ini audionya udah berjalan dengan baik, berarti tidak ada masalah, udah masuk ke dalam timeline tersebut. Oke, sekarang kita memasukin videonya. Ada beberapa cara untuk masukin videonya. Bisa aja langsung masukin gini, contohnya yang ini. Oke, atau kita bisa ada cara lain, yaitu kita double klik di sini di video tersebut. Terus kita bisa masukkan namanya tab source atau sumbernya ya. Berarti ini klip aslinya ya, sumber klip aslinya. Kita di sini bisa milih 2 karena tadi kita mau pakai audionya hanya lagu doang. Jadi kita tidak perlu audionya dari klip ini gitu. Tadi kalau kita masukin klip ini langsung, kita akan otomatis dia akan menaruh otomatis langsung dengan videonya. Oke? Atau juga seperti cara yang tadi, kita bisa langsung aja masukin video only. Oke, berarti kita masukin videonya doang tanpa masukin audionya. Kalaupun kita udah masukin dua-duanya, bisa juga kita hapus yang audionya. Tapi karena kita lihat di sini, kalau kita mau hapus audio nanti bakal kehapus dua-duanya, kita harus yang namanya unlink. Jadi unlink itu ngemutus hubungan antara video dan audio. Kita bisa dengan cara klik ini, klik kanan, unlink. Lalu dia akan terpisah masing-masing, audio sendiri, video sendiri, yang dimana kita bisa hapus audionya secara manual. Oke, jadi bisa cara yang lewatin tadi. Kalian bisa pilih audionya doang yang mau dimasukin, atau videonya doang yang dimasukin, atau dua-duanya baru di unlink. Itu terserah dan sesuai kebutuhan kalian. Oke, sekarang kita udah tahu cara masukinnya. Sekarang ini karena klipnya 4K dan kegedean, jadi gue kecilin dulu dengan cara scale to frame size. Oke, nah dia bakal normal. Jadi bakal fit ke 1080. Nah, sekarang untuk lanjutannya kita akan belajar bagaimana sih nge-cut, cara memotong dan segala macamnya. Jadi di Premiere Pro ada 2 cara. Ada 3 sih sebenarnya. Kita bisa ngepotong itu bisa dengan cara ini. Kita ngemotong durasinya, kita tarik gitu ya bahasanya. Caranya ya kita bisa lihat di sebelah sini. Di ujung dari setiap ujung klip itu bakal ada logo atau icon seperti ini. Lalu kita tinggal tarik aja. Kalau kita misalnya mau motong sampai ke garis yang ini, tinggal klik tahan terus geser sampai ujung.
Atau kita juga sebaliknya, misalnya dari belakangnya ya, dari out point-nya kita geser ke sebelah sini. Oke, dia bakal motong seperti ini. Atau juga cara keduanya kita pakai razor tool atau gunting. Kalau di sini komen shortcutnya huruf C, oke. Jadi kita tinggal pencet huruf C, terus kita potong aja udah kayak gunting gitu. Nanti akan kepotong otomatis. Terus kita tinggal delete. Kita pencet ya, kita delete dan dia otomatis terpotong. Atau cara ketiganya kita bisa menggunakan keyboard shortcut yang udah gue setting di preference. Jadi di sini ya keyboard shortcut. Jadi gue udah setting kalau mau ngecut itu tinggal pencet huruf X nih ya. Jadi kita contoh ya, misalnya kita klik klip ini, gue pengen motong di sini, gue pencet huruf X, dia akan kepotong. Gue pencet huruf X, akan kepotong. Oke, itu cara ketiganya. Nah, kita udah tahu ya basicnya sebenarnya gampang, tinggal pilih atau kita pencet sampai ada icon seperti ini, terus kita geser-geser aja untuk ngecutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu kita akan masuk ke menu playback. Kita coba dulu ya, masukin beberapa klipnya. Kita buat contoh klipnya ya. Gua masukin beberapa klip lain ya, oke? Oke, ini sudah tercut dengan rapi dan audio juga udah gua rapihin jadi seperti ini hasilnya. Oke, kita udah lihat. Jadi simple itu ya sebenarnya cara nge-cut. Jadi tinggal digeser-geser aja terus dirapihin. Dan tadi bisa juga pakai razor tool untuk nge-cutnya. Sama ya, ini nggak di video doang, audio juga bisa sama. Kalau tadi kita tinggal geser-geser aja, terus cara keduanya bisa razor tool kita potong-potong. Atau juga tadi gua udah setting komennya pakai shortcut keyboardnya pakai huruf X, jadi tinggal potong. Oke. Nah, oke, seperti itu ya. Sekarang kita lanjut lagi. Yang selanjutnya adalah kita akan ngebahas menu playback. Oke, playback nih, playback. Jadi playback ini ada beberapa yang harus diketahui. Jadi yang pertama di sini ada play dan stop toggle, atau untuk yang ngeplay dan stopnya, yang caranya pakai spasi kalau di keyboard, atau manualnya dari sini. Terus yang di samping-sampingnya ini ada kayak yang kecil ini ya, segitiga ini kita akan play per frame. Di sini satu frame kita maju per frame, atau mundur ke belakang juga per frame. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Ini play dan stop, ini maju per frame, ini mundur per frame. Lalu ada yang di sini namanya into out. Oke. Jadi gua jelasin dulu. Di Premiere Pro ada yang namanya into out. Into out bisa dilakukan di timeline dan juga bisa dilakukan di source clip seperti yang tadi yang di sini. Gue jelasin dulu dari yang di source clip ya. Jadi apa itu into out di source clip? Guna into out di source clip adalah untuk mempercepat kita agar langsung masukin dalam keadaan terpotong. Jadi kita nggak perlu motong-motong lagi di sini. Caranya gampang. Di sini kita hanya ingin menggunakan dua komen atau dua shortcut, yaitu huruf I dan huruf O di keyboard. Huruf I untuk ngebuat in point atau start point, dan huruf O untuk ngebuat out point atau end point. Jadi kalau kita masukin nanti ke dalam sini, nih gue masukin audio doang, ingat ya, di sini kan ada dua ya, bisa pilih audio doang, video doang atau audio doang. Gue masukin videonya doang. Kita coba masukin ke sini dan dia sudah terpotong sesuai dengan in dan out point yang kita buat tadi. Oke. Nah, itu yang pertama, yang in out point di dalam source. Nah, sekarang kita gimana buat in dan out point yang ada di dalam timeline. Caranya juga sama, persis. Pencet huruf I untuk start point dan pencet huruf O untuk end pointnya. Jadi kita buat ini fokus untuk di sini aja, oke? Ngerti ya? Jadi ini kan misalnya buat project panjang sampai sini, tapi kita hanya ingin fokus di sebelah sini. Jadi kita bisa buat in point di sini dan end pointnya di situ, oke? Atau in to out. Lalu apa korelasinya dengan di sini? Nah, ini dia. Jadi kalau kita pencet di sini, dia akan mulai di in yang udah kita tentukan. Kalau out point yang di sebelah sini, dia akan pergi ke out yang udah kita tentukan. Oke?
kalau kita clear ini, kita clear into out, kita hilangin, kita nggak ada into out, dia bakal langsung menuju ke titik ujungnya, titik ujung dari project timeline itu gitu, yang dimana sekarang itu adanya di lagunya. Kalau kita in point berarti akan menuju ke titik pertama atau titik nolnya. Oke, sudah paham ya? Nah, sekarang ini ada yang namanya loop. Oke, jadi ini tambahan aja sih sebenarnya. Loop kalau kalian ya seperti artinya loop berarti dia bakal ngulang-ngulang terus gitu ya, ngeloop. Jadi kita coba buat in point di sini, kita coba out point di sini. Kita pencet ini sampai ikonnya biru seperti ini, lalu dia akan ngeloop tanpa berhenti, guys. Oke. Ini ya seperti itu ya. Fungsi dari loop ini ya, kalau kalian lagi ngerjain ya perlu banyak monitoring gitu ya, perlu ngelihat sampai berulang-ulang kali tanpa harus pencet stop play, kalian bisa pencet loop aja. Oke. Dengan catatan tadi ya, kalian buat into out pointnya dulu, mana yang mau di loop. Jangan sampai semua project, semua timeline dari awal sampai akhir di loop, nanti kelamaan. Oke. Seperti itu. Cara ngilanginnya juga gampang ya tadi. Ini juga bisa digeser-geser ya, nggak mesti harus pakai huruf I dan O. Seperti klip tadi bisa digeser-geser juga. Panjangnya segimana, ujungnya gimana. Oke. Kita clear dulu aja, kita nggak perlu pakai ini. Nah, sekarang kita masuk ke tahap udah ya, udah timeline, udah playback, udah ini udah ngerti ya, source juga udah ngerti kan. Sekarang kita masuk ke tab yang namanya efek. Efek ada di sebelah kiri bawah biasanya ya, standarnya. Kalau nggak ada, kalian bisa cari di sini Windows terus cari sampai muncul efek. Nanti bakal muncul seperti ini. Oke. Apa itu efek? Jadi efek itu adalah ya efek yang disediakan oleh Premiere Pro. Oke, seperti contoh misalkan kita mau masukin efek namanya transform. Caranya efek transform kita bisa cari di video efek, terus distort, terus cari yang namanya transform. Ingat juga efek banyak ya, bisa audio, buat audio juga ya. Ini kita cek tuh banyak banget. Bisa ada reverb, denoiser, di reverb, dynamic processing, ada ini juga equalizer segala macam. Oke, jadi banyak sekali, bisa buat audio dan bisa buat video, sangat-sangat lengkap. Oke, kita coba dulu, kali ini akan tester menggunakan video efek, yaitu namanya transform. Oke, coba cari tadi di distort ya, mana distort? Oh ini dia. Kita coba masukin ke dalam menu klipnya. Oke, kita pertama kalau mau efek, kita pergi ke tab namanya efek control. Jadi efek control itu kita diberikan akses untuk mengontrol segala efek yang kita masukkan di dalam klip ini. Kalau kita nggak nge-select apa-apa, dia bakal tidak muncul apa-apa di efek control. Tapi kalau kita pencet klip ini, dia akan muncul settingan-settingan dasarnya, yang dimana bisa kita tambahin efek. Bisa kita langsung drag ke sini, atau kita bisa langsung tarik ke atas untuk masukin efeknya. Kalau gue ya terserah sih, tinggal masukin aja yang jelas. Nah, dia akan masuk ke dalam sini. Bisa dilihat ini efeknya udah masuk transform, yang dimana efek transform ada di klip ini. Oke. Nah, sekarang gimana sih cara kerjanya efek? Ya itu tergantung efeknya juga. Kalau efek transform ini standar dari Premiere Pro, bahasanya dia ini untuk ya nge-scale, ngerotasi ya, dan segala macam ya, perubahan-perubahan transform. Oke, transformasinya. Oke, nah sekarang kita coba misalnya dari scale ya. Kita keyframe di sini scale-nya pertama 100. Kita pergi ke ujung klipnya, kita scale-nya misalnya 150. Yang terjadi adalah klip ini akan di zoom. Oke, lihat. Jadi karena kita pertama poin 100, lalu poin kedua, keyframe kedua 150, jadi dia akan bergerak dari 100 ke 150 alias ngezoom. Oke. Bisa juga kebalikannya, kita tinggal tukar aja ini 150, kita tukar dengan 100. Jadi dia akan zoom out dari 150 ke 100. Kita coba cek. Oke, seperti itu contoh salah satu dari efek. Masih banyak efek-efek lain yang akan mungkin dibahas di bahasan lain ya. Ini karena masih basic. Oke, udah paham ya tadi masukin efek, tinggal cari aja di sini. Video efek apapun itu efeknya, terus kalian tinggal drag ke dalam sini atau langsung ke efek control di klip tersebut. Catatannya ya, harus ngeklik dulu klipnya, di select. Audio juga sama, bisa juga audio ya. Kita coba contoh ya. Misalkan audio di sini kita mau pakai dynamic processing, kita masukin ke dalam audio. Sama aja, tinggal taruh atas sini atau langsung masukin ke klip juga bisa. Ya udah, kita tinggal mainin aja volumenya atau ya inilah apa,
editan suara dynamic processing ya. Kita coba denger suaranya akan lebih besar. Nah, ya itu bisa didengar ya, lebih besar ya. Oke, itu contohnya untuk audio efek. Oke, sekarang kita akan masuk ke penjelasan ini, tab-tab yang ada di atas ini. Apa sih maksudnya? Coloring, colors, effects, audio, graphics, dan library. Jadi kalau editing yang ini, tab editing ini adalah tab dasar standar untuk editing, oke? Jadi semuanya lengkap gitu bahasanya. Nah, ini color ini gue bakal jelasin yang biasa dipakai aja ya, karena yang lain jarang gue pakai. Color itu biasanya untuk nge-color atau ngewarnain, color grading, yang dimana dia akan disediakan tab yang lebih rinci untuk color grading, yaitu Lumetri Color. Ini sebenarnya sebuah efek ya. Jadi nanti kalau kita lihat di efek control, dia akan ngebuat, coba kita contoh, kita kecilin exposure. Nah, dia otomatis akan ngebuat efek. Jadi dia sebenarnya efek aja sebenarnya sama, tapi dia lebih rinci kalau kita pakai color tab, oke? Terus selanjutnya ada grafik. Grafik ini bahasanya ya kayak buat motion text atau essential grafik ya, atau ya ini kayak tulisan, animasi atau segala macamnya. Itu bisa di graphics tab, oke? Kita balik lagi ke editing. Oke, udah tahu ya jadi apa itu color, grafik. Dan ini audio ya sama aja, dia buat lebih rinci lagi untuk ngatur editing audio, lebih terpusatkan di tab ini gitu. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita akan ngebahas yang namanya sound mixing. Di sini gue udah punya satu contoh. Kita ke tab audio, ke folder audio, ke bin audio. Gue udah ada ini testing narasi ya. Jadi gue buat narasi, kita denger dulu narasi seperti apa. Testing 1 2 3 tutorial editing basic Adobe Premiere Pro. Oke, jadi jadi narasi ini kita bisa masukin ke dalam track tadi. Kita masukin ke track kedua ya. Oke. Nah, sekarang kita dengar. Testing 1 2 3 tutorial editing basic Adobe Premiere Pro. Ya gue tahu emang gak nyambung ya antara video dan lagunya dan narasinya. Tapi ini hanya untuk pembelajaran ya. Jadi di sini yang mau gue kasih tahu adalah sound mixing. Jadi sound mixing itu cukup penting untuk basic ya kalau menurut gue. Yang dimana kita harus bisa mengatur volume dan yang mana yang harus digedein dan mana yang dikecilin. Yang pertama kita di sini harus tahu namanya ngatur volume di audio, terutama kan namanya sound mixing. Jadi kita bisa double klik di sini untuk memperlebar untuk memperlebar audio tracknya. Lalu kita bisa coba kecilin di misalnya mau ngecilin musiknya karena kita pengen berfokus di narasinya. Jadi kita harus tahu kita harus fokus di mana nih. Kalau kita fokus di lagu ya udah berarti narasinya dimatiin. Oke, nggak usah ada suaranya atau di mute. Kalau kita mau fokus di lagu, mau fokus di narasi berarti lagunya nggak usah dihilangin, tapi bisa dikecilin. Nah ini dia yang bakal gue kasih tahu. Caranya kita bisa ya langsung kecilin aja. Jadi kita bakal lebih fokus di narasinya karena lebih besar daripada lagunya. Testing 1 2 3 tutorial editing basic Adobe Premiere Pro. Ya, seperti itu ya. Kita bisa lihat dia akan terfokus di situ, atau kita bisa ngebuat yang namanya keyframe. Jadi keyframe bisa kita pencet di sini untuk ngebuat keyframe, lalu kita kecilin. Jadi bahasanya dia akan menurun saat narasi mulai volume lagunya akan lebih kecil agar narasinya terdengar. Testing 1 2 3. Oke, bisa juga kayak gitu. Terus kita juga atau nggak pakai yang namanya pen tool. Pencet huruf P ya kalau di keyboard. Ya kita buat titik-titik ya, keyframe kecil. Yang dimana bisa kita kecilkan nanti di sini, bisa kita atur. Oke, jadi seperti itu ya. Paham ya grafik ini ya, dia dari gede dia menurun ke lebih kecil, nanti gede lagi setelah narasinya berakhir misalkan. Testing 1 2 3 tutorial. Nah, seperti itu, oke. Jadi sound mixing udah tahu ya. Jadi sound mixing seperti itu. Sama juga untuk klip-klip lain, sama untuk klip bawahnya ini untuk volumenya. Terus kalian kalau mau ada berapa poin yang gede dan ada yang lebih kecil tadi bisa pakai namanya keyframe. Bisa langsung pencet tombol ini, atau kalian bisa pakai pen tool untuk membuat titik-titik atau keyframe-nya. Oke? Lanjut ke proses yang terakhir. Proses paling menyenangkan setelah lelah-lelah editing, yaitu namanya rendering.
Jadi gua coba buat in to out point dulu, yang dimana artinya gua akan render dari in sampai out point itu aja gitu ya. Kita out point dari sini, in point dari sini. Jadi dia akan render dari in point ini sampai out point ini aja. Nah, sekarang prosesnya selanjutnya rendering ya tadi. Ada dua, bisa kita pakai Ctrl M di keyboard, atau kalau di keyboardnya Mac Command M, atau kita ke file, export media. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian langsung aja, karena video yang bakal di render atau yang bakal dijadiin file, berarti kalian pilih formatnya H264. Ini udah standar banget. Pastikan pakai H264, atau kalian punya kebutuhan lain, kalian bisa pakai yang lain, oke? Tapi di sini kebanyakan 98% gue pakai H264, kecuali rendering audio pakainya berarti MP3, oke, yang ini atau WAV. Oke, lanjut. Presetnya ini juga udah disediain dari Premiere Pro, ada match source, yang dimana artinya dia nyesuaiin dari klip-klip data informasi klip yang kita punya, atau kita pakai YouTube Full HD, oke. Gue juga biasanya karena buat YouTube, jadi gue pakai settingan Full HD ini. Atau enggak, ini ada pilihan-pilihan lain, terserah kalian, bisa high quality atau YouTube atau match source gitu, oke. Karena gue pakai YouTube biasanya, jadi gue pakai yang ini aja, YouTube Full HD, oke. Itu juga bisa sih pakai ini high quality. Oke, ini udah simple banget, udah kita cek ya tadi di sini ya, ini udah buat in to out point-nya. Kita coba, oke, itu dia klip-klipnya. Sekarang kita coba render. Rendernya tinggal pencet export, oke. Tunggu sampai klip kalian selesai loadingnya, renderingnya, dan project kalian sudah selesai. Sekian untuk tutorial kali ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa saksikan terus tutorial selanjutnya, oke? Terima kasih.